Untuk mendapatkan pemahaman atau untuk memahaminya, untuk memahami ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, makna-maknanya, dan tujuan-tujuannya. Baik, jelas Bu ya? Saya coba bacakan lagi definisi yang lain yang lebih luas agar pemahaman kita tentang tadabbur lebih jelas. Tadabbur adalah proses berpikir mendalam dan menyeluruh yang dapat menghubungkan seseorang kepada pesan-pesan paling akhir sebuah ayat dengan menggunakan ketajaman mata hati. Apa itu mata hati, Ustaz? Lewat proses perenungan. Nah ini tadi, mohon maaf tadi yang saya sebut mengamati itu sebenarnya merenung, ya, ta'ammul, merenung secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang paling terjauh. Nah, ya ini memang sebenarnya tidak perlu ditulis buat menambah wawasan kita untuk lebih dalam. Jadi jangan sampai ayat itu lewat begitu saja ketika kita bacakan. Nanti kita coba tes di Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita coba praktek di kedua ayat tersebut insyaallah. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini jam 10 lewat 5 menit. Kira-kira ada pertanyaan silakan Ibu, kita diskusi. Sehingga tidak terkesan satu orang. Silakan. Kayaknya ini saya kenal ya. Silakan Ibu Loka, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ada belum nih? Tidak ya? Cukup. Jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga Allah menjaga ilmu Ustaz dan keluarga. Pertanyaan saya, mungkin kita di sini kan memang sedang dalam proses mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Namun kita juga lihat bahwa banyak, tidak sedikit orang-orang yang mungkin para penghafal Quran yang pada akhirnya mempunyai sifat munafik. Itu sebenarnya yang sampai sekarang ini saya sebagai orang tua agak takut bagaimana kedepannya anak kami dan kok bisa gitu para penghafal Quran ini mempunyai sifat seperti itu. Apakah tidak mentadabburinya atau apa Ustaz gitu, supaya mungkin bisa menjadi pelajaran buat kami semua untuk bisa menjaga anak-anak kami dari sifat tersebut. Baik, barakallahu fiik. Ungkapan. Ya, sebuah ungkapan. Ini baru disampaikan Sabtu ahad kemarin. Ini masih fresh lah ingatan saya di sebuah majelis online pada beberapa. Jadi seorang peserta bertanya, dia baru baca sesuatu tulisan di artikel Islam. Ya. Ustaz, ada artikel saya baca katanya betapa ada orang yang bilang anak Allah padahal dia baca Quran. Nah, ini terkait dengan ini juga jawabannya. Ya. Jadi akhirnya saya jawab, saya sampaikan bahwa ungkapan ini sebenarnya bukan hadis, ya, tetapi ungkapan para ulama sebagai sebuah intisari atau kesimpulan, ya, dari fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Ya. Kok ada hafal Quran tapi kok maksiat, munafik dan lain-lain artinya. Ya. Rubba qari'in wal Qur'an yal'an. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah tangga-tangga untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak tingkatannya. Bisa jadi orang-orang yang hafal Quran ini terjebak dengan perasaan bahwa saya adalah sudah menjadi seseorang sudah hafal Quran. Apalagi kalau kita baca fadilah-fadilah hafal Quran itu banyak banget. Tidak ada amalan misalnya di akhirat itu yang diminta untuk dilakukan oleh Allah, tidak ada amalan kecuali membaca Al-Quran. Jadi nanti di akhirat kita disuruh baca Quran. Setinggi dan sebanyak apa Al-Quran itu di ukuran surga kita nanti di akhirat. Nih, kira-kira nanti kalau seperti itu tinggian mana Bu tingkatannya? Anak ibu atau kita?
Kita ngapalin kul banget, kul doa Ustaz, ya sudah. Kul huwallahu ahad 1. Allahu samad 2. Tuh. Ya. Terjebak. Jangan sampai kebanyakan di antara teman-teman ya, di antara orang-orang yang terjebak. Ah, saya udah menjadi seseorang kok. Saya udah hafal Quran. Ada tingkatan yang tertinggi yang menjadi kewajiban kita semua, bukan saya hafal Quran, yaitu apa? Al-amalu bih. Mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Makanya di metode tadabbur Quran di pengajaran tarbiyah Quraniyah, ini saya udah rumuskan di sini di satu slide ya. Ada poin yang terakhir, itu poin yang ke-8. Kita bertazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu maksudnya apa? Menyimpulkan dari penjelasan kandungan ayat, amalan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini ibu-ibu yang kelas 4 ini bisa buat materi PowerPoint yang sudah saya kirim ya. Itu ada tuh di akhir nanti amalan dari ayat. Di situ kita mencoba mendidik anak tidak berhenti untuk menghafal Quran, tapi mengamalkan ayatnya. Jadi kalau dia belajar tarbiyah Quraniyah, ya, tarbiyah Quraniyah itu dia paham ayatnya. Misalnya bicara tentang sombong, langsung dia sebut. Oh, Al-Baqarah 34. Nah, misalnya. Biar kita tidak sombong, apa yang harus kita lakukan? Nah, at-takhalli minal kibri wa ta'alli bit-tawal. Menghilangkan sifat-sifat sombong dari dalam diri dan menghiasi diri dengan sifat tawadhu. Barulah saya tanya, agar seseorang bisa tawadhu harus seperti apa? Ya. Ada yang bilang nggak boleh merasa benar sendiri, Ustaz. Bagus, cakep. Ya. Ada yang bilang nggak boleh menjelek-jelekan orang lain, cakep. Ya. Tapi saya terjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Karena kan kita di sini harus bahasa Arab, jadi kita jelasin ke dalam bahasa Arab. Nah, di sini kembali lagi ke pertanyaan tadi. Karena bisa jadi orang-orang tersebut terjebak. Ya, kesalahan terbesar iblis mengapa sombong? Karena ada ta'azzama fi nafsi. Wah, ini kita lagi tadabbur Al-Baqarah 34 nih, ya, pelajaran anak kelas 4 di sini, ya. Jadi kesalahan terbesar iblis mengapa dia dilempar dari surga? Karena dia takabur. Takabur itu kan kalau bahasa Arabnya dari tafsir itu disebut ta'azzama fi nafsi, merasa, ada perasaan, merasa lebih dibanding yang lain. Nah, kalau hafiz Quran sudah seperti itu, dan ini ujian, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak menimpa anak-anak kita, insyaallah. Ya, hati-hati. Jadi kalau lihat anak kita bergaul misalnya dengan anak-anak yang anaknya belum hafal Quran, coba lihat sikapnya. Kalau sampai dia bilang, kok kamu belum hafal Quran, hati-hati. Segera kita rem, ya, segera kita cegah, kita luruskan. Jangan sampai ada perasaan seperti tadi, merasa lebih dibanding anak-anak yang lain. Padahal kewajiban kita belum selesai. Apa cita-cita terbesar kita sebagai orang tua dan penghafal Quran? Bersama-sama mengajak anak kita untuk mengamalkan Al-Quran secara singkat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan tantangannya ke depan, ini semua udah terjawabkan di 2 materi kelas 4 ya Bu ya. Tadi jangan sombong, Al-Baqarah 34, dan yang kedua Al-Baqarah 37. Ya. Di situ kita belajar dari Adam yang bertaubat. Ya. Dari Adam yang bertaubat. Fatalaqqa Adam. Jadi ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iblis itu pasti menggoda. Saya bacakan ya salah satu ungkapan ini yang luar biasa. Sampai seringkali kalau saya mengajarkan tadabbur, saya selalu baca ungkapan ini. Jadi terkait mengapa ada orang Al-Quran tapi munafik. Ya, lihat. Salah satu penyebabnya berarti dia belum mengamalkan Al-Quran. Lihat, ya. Kalau ibu-ibu datang untuk bertadabbur Quran di suatu majelis gak reaksi setan. Di sini ada namanya Ibnu Hubairah. Saya coba cek ya deskripsi tentang pribadi beliau. Rupanya beliau adalah seorang ulama. Ya. Beliau menyebutkan bahwa wa min makaidi syaitan tanfiruhu ibadallahi min tadabburil Quran. Coba lihat, ini luar biasa. Ini diabadikan dalam sebuah kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah Ibnu Rajab, halaman 273 jilid yang ketiga. Intinya, ulama dengan nama Ibnu Hubairah rahimahullah mengatakan bahwa di antara tipu daya iblis dan setan adalah menjauhkan hamba-hamba Allah daripada tadabbur Al-Quran.
Tapi ibu-ibu kesini ada nggak bisikan gitu? Ah di rumah aja nih, bobo-bobo manis gitu ya. Nah, ada nggak bu? Ini benar, ini kita lagi belajar langsung aplikatif ya. Tanfiruhu ibadallah min tadabburil Quran. Jadi kalau di hadis yang lain kan dijelaskan setan ukuran tinggi kelasnya itu adalah siapa yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Itu ada hadisnya. Itu hadis jelas ya. Jadi hati-hati bu, ya kalau cewek sama suami astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya, itu setan sudah mulai sukses tuh menggoda kita. Karena itu tingkatan tertinggi seorang setan kalau berhasil memisahkan antara suami dan istri. Hati-hati. Nah ini nasihat seorang ulama. Jadi bukan hadis, nasihat seorang ulama. Strategi tertinggi tipu daya setan adalah menjauhkan hamba-hamba Allah daripada tadabbur Al-Quran. Mengapa? Jawabannya di sini. Li'ilmihi annal huda waqi'un 'inda tadabbur. Karena setan tahu kalau orang sudah tadabbur Al-Quran pasti dia mendapatkan hidayah. Maksudnya apa? Orang yang sudah bertadabbur Al-Quran pasti dia mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari setiap ayat. Itulah yang disebut sebagai hidayah. Dan setan tidak mau. Ya. Fayaqulu hadhihi mukhatarah. Setan sendiri mengatakan. Jadi kata Ibnu Mubarak, maka saat itu ketika seseorang ada yang sudah susah untuk dia palingkan dari tadabbur Quran karena dia sudah berhasil mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, apa kata setan? Hadhihi mukhatarah. Ini sesuatu yang bahaya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan nasihat dan hidayah dari Al-Quran karena kita paham ayat tersebut, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bikin patah hati setan. Ya. Jadi setan-setan ini lagi lihat kita nih lagi nangis darah mereka. Ya. Karena kita sedang memahami ayat-ayat Al-Quran. Lihat budayanya selanjutnya. Hatta yaqulal insan ana la atakallam fil Quran tawarruan. Ya. Suksesnya setan menggoda manusia untuk tidak bertadabbur Al-Quran. Nanti ada orang sampai dia mengatakan, saya tidak pantas untuk memberikan testimoni sedikit pun dari Al-Quran. Ya, karena saya banyak dosa, saya begini dan begitu. Nanti seperti itu. Kalau berjumpa dengan orang yang seperti itu bisa jadi dia termasuk ya korban godaan setan. Jadi seakan-akan mengucapkan seperti itu, saya kurang pantas bicara tentang Quran. Ilmu saya cetek ya, saya belum bisa. Hati-hati. Itu salah satu ciri-ciri setan sukses menggoda kita untuk jauh dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang nggak mau belajar tafsir, nggak mau belajar tadabbur, nggak mau belajar Quran dengan alasan tadi, saya belum pantas karena dosa-dosa saya banyak dan lain-lain. Hati-hati. Itu adalah ciri-ciri setan telah sukses menggoda orang tersebut untuk jauh dari Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan yang lain? Saya kira udah jelas ya. Nah, silakan Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mau sampaikan anak saya menghafal Al-Quran, insya Allah. Tapi itu biasa dari kecil gitu ya, kita mau bersamai gitu, terus kita tiap hari gitu kita rutin, kita catat gitu yang hafal gitu, bertumbuh anak kita terus dimudahkan sama Allah gitu, jadi bacaannya bagus, hafal banyak. Tapi saya ya alhamdulillah gitu Ustaz, saya ikut tahsin karena saya harus memperbaiki diri gitu kan. Semangat ada, niat ada, rajin datang gitu. Tapi sampai sekarang ini masih yang alhamdulillah itu masih sama terus Ustaz. Jadi setiap saya tahsin itu pokoknya saya itu selalu yang kekurangannya adalah membaca itu semua tuh bibir gitu. Salah pokoknya jangan ini bukan di bibir gitu makhluknya di bibir itu terus gitu, tapi saya terus bersabar gitu ya, maksudnya ini udah bertahun-tahun gitu, maksudnya susah bener gitu ya itu kayak itu. Makanya saya tadi bilang di awal saya susah, tapi ketika Ustaz bilang di sini ternyata tidak susah, akhirnya saya bilang ini mudah gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang itu masih terus salah itu. Jadi menghafal juga gitu, anak saya dari kecil tuh saya yang ingin menghafal gitu, tapi anak bertumbuh. Saya ketika Ramadan imaman sama anak-anak saya jadi imam gitu ya, kita perempuan gitu ya, suratnya ya surat 30 yang gitu. Terus anak saya bilang ini itu terus gitu, karena saya sudah hafal udah ini udah lewat, jadi saya ya gitu maksudnya apa nih rutin niat gitu
takut gitu. Oh, jadi bukan ya itu Ustaz. Lepas semua gitu itu. Jadi gimana? Terus saya juga alhamdulillah mentadaburi gitu. Cuman ya itu Ustaz dengan kemampuan otak kayak itu sih. Ya karena nggak paham juga saya baca aja lah. Udah baca aja gitu. Jadi saya juga makanya buku tafsir kan kalau udah bukunya gede gitu kita udah itu mungkin langsung setan datang gitu ya ngantuk saya nggak tahu. Untuk mengupgrade kualitas diri. Dan memang selalu seperti itu. Kalau Syair Harakat mengatakan al-ummu madrasatul ula. Memang idealnya ayah dan ibu itu harusnya juga berilmu. Sepakat nggak kira-kira? Ya, kita berprasangka baik nih ya. Dari semua kekurangan kita, coba kita berdiskusi dulu. Kalau ada yang tidak sepakat, coba jam tangan boleh. Saya juga seorang ayah kok, ya. Saya juga seorang ayah. Alhamdulillah saya sudah punya anak 2, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, idealnya seorang ayah dan ibu itu harus berilmu, harus berilmu, harus seperti itu. Sehingga apa? Ini juga yang menjadi alasan saya kenapa harus memang hadirkan PowerPoint ya untuk anak-anak kelas 4 itu ya. Besar harapan ibu-ibu, bapak-bapak di rumahnya itu baca. Makanya di situ ada 2 bahasanya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau ibu-ibu nanti bisa jadi bersaing buat sama anaknya Bu ya. Ibu baca Indonesianya aja Bu ya. Iya. Ibu baca bahasa Indonesianya aja kalau ibu nggak paham bahasa Arab. Tapi memang secara jujur ya dia seorang ayah dan ibu itu harus pintar, harus berilmu, ya. Bagaimana mungkin pepatah Arab yang lain mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Hari ini kita punya harta, alhamdulillah harta kita bisa kita bagikan kepada orang lain. Bayangkan kalau kita tidak punya harta, bisa nggak kita berinfak? Ya paling ya senyum gitu kan, infak juga kan senyum gitu. Gitu. Tapi makanya kalau orang syair kan mengatakan kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa berbagi apa-apa. Makanya alhamdulillah kita punya apa nih? Ide, kita punya pikiran, inilah yang bisa kita sumbangkan. Tapi kalau kita punya apa-apa, banyak yang bisa kita bagi kepada orang. Begitu juga seorang ayah, ibu kepada anaknya. Saya terbayang gitu ketika saya sebut semester kemarin. Hal roja'tu muddas tarbiyah fil bait. Lambang Ustaz. Maafi muraja. Apakah kalian sudah mengulang pelajaran tarbiyah di rumah? Belum Ustaz. Mengulang apa? Enggak ada pelajaran yang kita ulang. Saya berpikir iya ya. Terus materi yang sudah kita kirim di grup kemana gitu? Oh bisa jadi belum di print Pak ya, dan lain-lain. Akhirnya ya sudah. Saya berniat baik. Di semester ini nggak ada alasan lagi, nggak meroja. Saya siapkan bukunya, saya siapkan bahannya, ya. Jadi ibu-ibu juga bisa belajar, sehingga ada balance, ada keseimbangan antara orang tua dan murid. Saya sepakat dengan ibu, silahkan. Ya memang seorang ibu dan ayah harus upgrade diri, harus siap, ya. Belajar curi-curi waktu, online kah? Saya paling suka kalau istri saya izin kalau main sama anak-anak, saya ada kelas. Oh, silakan. Saya bawa anak-anak jalan-jalan, nggak apa-apa. Selama dia menambah pengetahuannya. Karena emang seperti itu. Bagaimana mungkin kita mengajarkan Al-Quran kalau kita tidak bisa baca Quran? Ibu-ibu yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha harus maksimal, tapi jangan lupa ya, doa juga harus dikencangkan. Doa seorang ibu Masya Allah tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca banyak cerita-cerita tentang bagaimana Nabi mendoakan sahabat-sahabatnya. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Coba sekali-kali ibu-ibu pegang buku anaknya kalau anaknya lagi tidur. Doa. Bacakan doa bahasa Indonesia terserah ya Allah, pahamkan dia agama Islam, ajarkan dia Quran, jadikan dia lebih baik dariku ya Allah. Monggo silakan. Nah saya kira ini hal-hal yang bisa untuk bahas sharing untuk ibu tadi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa. Saat ini online juga bisa. Kalau sudah mentok ya sudah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita bisa lebih baik daripada kita.
Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain?